Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang maha baik dan yang selalu menuntun kita dalam kebaikan rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kualitas kayu yang premium dari pohon jati, dibutuhkan waktu antara 40 sampai 80 tahun. Dalam kondisi yang ideal, kayu dari pohon jati yang berumur lebih dari 50 tahun memiliki serat yang lebih padat, warna yang lebih baik, dan daya tahan yang lebih kuat. Tapi seringkali pohon jati yang masih muda sudah dipanen atau dipotong untuk diambil kayunya, meskipun kualitasnya tidaklah begitu baik. Karena seratnya masih belum padat dan daya tahannya masih tidak terlalu tinggi terhadap kerusakan. Waktu yang berbeda menghasilkan kualitas jati yang berbeda. Seringkali dalam hidup ini juga, proses untuk keberhasilan ibarat seperti pertumbuhan pohon jati. Butuh waktu untuk mencapai kualitas, butuh waktu untuk mencapai keberhasilan. Cuma sayangnya, ada banyak orang menginginkan yang instan. Dalam Mazmur 1 ayat 3 ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini menyatakan adanya sebuah kebenaran dan juga janji bahwa setiap orang benar, setiap orang percaya akan diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namun kita tidak boleh sembarangan dalam meresponi ayat ini. Tentu janji Tuhan itu ya dan amin, pasti tergenapi. Tuhan mau membuat kita berhasil. Tapi kita perlu memperhatikan ayat-ayat sebelumnya juga, bahwa ada kondisi di mana kita perlu mencintai firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan menjaga diri dari pergaulan yang hendak menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau sekedar berhasil menurut ukuran dunia, orang bisa saja melakukan berbagai cara. Tapi di sini kita diajarkan untuk menjadi berhasil menurut ukuran Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, kita pasti akan mengerti kehendaknya dan memahami karunia serta panggilannya atas kita, sehingga kita akan mengerjakan apa yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan karena itu pasti kita akan berhasil karena penyertaannya. Berbicara tentang keberhasilan, jangan kita lupakan prosesnya. Dikatakan di ayat ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Untuk mencapai kondisi di mana sebuah pohon berbuah, dibutuhkan proses. Demikian juga kita dalam hidup ini, saudara. Ada proses yang harus kita jalani. Cuman masalahnya, banyak dari kita yang seringkali tidak mau dan tidak tahan menjalani proses. Kita ingin langsung berbuah, ingin langsung berhasil, ingin langsung sukses. Sikap yang demikian dapat membuat kita terjerumus ke dalam keputusan dan tindakan yang salah. Keinginan berhasil secara instan telah membuat banyak orang kehilangan akal sehat dan sekaligus kehilangan iman mereka. Tuhan mau agar kita sabar dalam proses
dan tetap setia dalam mencintai firman-Nya, mengasihinya dan hidup dalam kebenaran-Nya. Jangan iri dengan orang-orang lain yang kelihatannya berhasil meskipun tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua pasti berhasil. Apa yang saudara kerjakan pasti berhasil karena diberkati Tuhan. Tapi ingatlah untuk tetap sabar dan tekun dalam prosesnya. Dan bersyukur selalu kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Serta tetap setia sampai kita mengalami karya pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan pasti akan memberkati serta menuntun kita dalam sukses rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dikuatkan, kami mendapatkan sukacita, pengertian baru kami terima. Kami mengerti bahwa Tuhan punya janji bagi kami untuk membuat kami berhasil. Asalkan kami dengar-dengaran, mengasihi Tuhan, mencintai firman-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dan asalkan kami mau setia, sabar dalam setiap proses yang ada. Tolong kami Tuhan untuk kami semakin mengerti dan mengenal kehendak-Mu. Dan berikan kami hati yang sabar, tekun dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tepat pada waktunya, pada musim yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu waktu yang indah, kami percaya kami akan melihat tuaian yang besar, penggenapan yang indah dari janji dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Ada kuasa yang mengalir, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.